Shalom, kembali kita akan melanjutkan mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini, yaitu termotivasi oleh pengharapan, dan pelajaran hari Minggu 12 Mei, janji kedatangannya kembali. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, para pembaharu Protestan dan para pengembara yang berangkat dari Belanda ke dunia baru merindukan kedatangan Yesus. Bagi mereka kedatangan yang kedua merupakan peristiwa yang sangat menggembirakan yang mereka nanti-nantikan. John Wycliffe menantikan kedatangan Kristus sebagai pengharapan gereja. Kemudian John Calvin juga berbicara mewakili semua tokoh reformasi ketika dia berkata bahwa kedatangan Kristus yang mulia sebagai peristiwa yang paling menguntungkan, saudaraku yang kasih. Kemudian bagi para pria dan wanita yang setia kepada Allah, kedatangan Kristus yang kedua kali menjadi sesuatu yang harus disambut, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Saudara, pada saat kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Yesus dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kemudian jemaat Tesalonika mengharapkan kedatangan Yesus pada zamannya. Tetapi Rasul Paulus dia berbicara di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Di sana jelas mengatakan bahwa sebelum kedatangan Kristus akan ada murtad. Jadi kedatangan Kristus akan membangkitkan orang-orang yang mati dalam Kristus, dan mereka yang masih hidup, atau kalau kita masih hidup pada waktu itu kita yang masih tinggal, akan diubahkan bertemu dengan Tuhan hidup-hidup. Dan di dalam Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih, sangatlah mudah untuk memahami mengapa kepercayaan akan kedatangan Kristus yang kedua kali telah membawa pengharapan dan sukacita bagi orang-orang Kristen yang percaya kepada Alkitab atau kepada kitab suci. Karena hal ini mengarah ke depan dari akhir segala penyakit. Saudara, di dunia kita menerima berbagai macam penyakit, kemudian apa? Kita menderita dan mungkin bahkan kita diizinkan untuk beristirahat. Hal ini mengantar pada akhir dari kemiskinan. Kemiskinan di mana-mana, ketidakadilan, dan ada penindasan. Tetapi kita percaya bahwa perselisihan, konflik, dan perang itu semua akan berakhir pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang kasih, hamba Tuhan Nyonya White dia menuliskan di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 257, kedatangan Tuhan telah menjadi pengharapan para pengikutnya yang benar sepanjang zaman. Tadi mulai dari zaman Henokh, dia adalah seorang nabi yang bernubuat tentang kedatangan Kristus yang kedua kali dan yang ketiga kali. Kemudian janji perpisahan Yesus di Bukit Zaitun, bahwa dia akan datang kembali menerangi hari depan para murid-murid. Kemudian memenuhi hati mereka dengan sukacita, pengharapan yang tidak bisa dihilangkan oleh kedukaan atau diredupkan oleh pencobaan. Di tengah-tengah penderitaan dan aniaya, kembalinya Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus akan datang beserta dengan malaikat-malaikat
adalah pengharapan yang paling berbahagia. Pada waktu orang-orang Kristen di Tesalonika, mereka mengharapkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu juga yang menjadi pengharapan bagi kita. Dan saat ini, sambil kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kalau kita setia, maka kita akan berseru, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Marilah kita bersorak-sorak oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ini adalah penting bagi kita untuk percaya kepada Kristus, karena Dia yang memberikan jaminan, aku akan datang kembali. Dan perintah itu atau firman Tuhan itu adalah pasti, dan kita akan bersukacita melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.